Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita masih dalam rangkaian Pekan Doa di GKI Maulana Yusuf. Dan kali ini adalah kali keempat di mana kita berkumpul bersama, bersekutu bersama di tempat ini. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita saat ini, terutama dalam masa karantina, akibat dari pandemi COVID-19 ini begitu banyak pergumulan, permasalahan yang mulai bermunculan. Entah itu antara suami istri, orang tua anak, pekerjaan, ataupun mungkin kesehatan kita. Begitu banyak hal yang kita pikirkan, begitu banyak hal kekhawatiran yang terjadi. Namun firman Tuhan kiranya boleh menguatkan kita. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti halnya sebuah bejana tanah liat yang awalnya tidak dipandang oleh orang, namun ketika dibentuk sedemikian rupa dan dia menjadi sebuah keramik yang indah, orang melihat dan berlomba untuk membelinya. Begitupun dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin kita tidak pernah mengerti akan pergumulan yang saat ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita bingung mengapa ini harus terjadi. Mengapa pandemi COVID ini begitu lama? Mengapa kita tidak bisa mulai melakukan aktivitas normal kembali seperti dulu? Mengapa? Mungkin kita tidak pernah mengerti maksud dan rencana Tuhan. Namun seperti halnya sebuah bejana yang dibentuk. Begitupun dengan kehidupan kita. Tuhan membentuk kita untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Walaupun prosesnya tidak mudah. Karena Tuhan memberikan janji, "Datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku
Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di tengah pergumulan hidup yang saat ini kami harus jalani. Tuhan, Engkau tetap menyertai tuntunan tangan-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Dan Tuhan, saat ini kalau kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh melingkupi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya membaca dan mendengarkan, namun terlebih lagi kami bisa melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah berjalan bersama dengan firman Tuhan. Dan ayat bacaan kita hari ini adalah terambil dari Mazmur 1, ayat yang ke-1 sampai dengan ke-3. Mazmur pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-3, saya akan bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan mendengarkan, namun terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengawali perenungan kita hari ini dengan sebuah ilustrasi. Suatu kali ada seorang anak yang sedang membaca Alkitab di sebuah taman. Lalu kemudian anak ini tiba-tiba berteriak. Dia mengatakan, haleluya, haleluya. Dia berteriak seperti itu. Lalu ada seorang pemuda yang mendengarnya merasa tertegun. Lalu menghampiri anak ini. Pemuda ini adalah seorang ateis, jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian dia bertanya kepada anak ini, mengapa kamu berteriak haleluya? Lalu si anak ini menjawab, saya merasa kagum ketika saya membaca firman Tuhan ini. Terlebih lewat kejadian di mana bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan bisa membuat Laut Merah itu terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel itu bisa berjalan melewatinya. Anak ini menceritakan dengan kekagumannya kepada sang pemuda ini. Lalu pemuda ini dengan mencemooh mengatakan, halah, kamu tahu apa sih anak kecil? Kamu tahu tidak? Itu tuh sebenarnya bisa dijelaskan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Kamu tahu nggak? Setelah diselidiki, ternyata Laut Merah itu tidak sedalam sekarang. Dulu itu Laut Merah hanya sekitar 20 cm tingginya. Jadi nggak dalam-dalam amat, katanya begitu. Si anak kecil ini termenung. Wah, si pemuda ini merasa bangga. Lalu kemudian dia meninggalkan anak ini dengan tersenyum puas. Tapi kemudian dia mendengar anak ini berteriak kembali. Haleluya, haleluya. Loh, si pemuda ini penasaran Bapak Ibu. Lalu kemudian dia menghampiri anak ini dan bertanya. Loh, gimana sih? Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa itu tuh bukan suatu keajaiban, kejadian yang sangat luar biasa. Itu hal yang biasa. Tapi si anak itu menjawab, tentu saja itu luar biasa. Apanya yang luar biasa? Si pemuda itu menjawab. Lalu anak itu berkata, ya tentu luar biasa. Karena dengan kedalaman 20 cm itu, tentara Mesir bisa tenggelam. Kan hebat tuh. Lalu si pemuda itu pergi berlalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat ilustrasi tadi kita belajar bahwa ketika kita berjalan bersama firman Tuhan, seperti halnya seorang anak kecil ini, kita bisa melihat keajaiban dan kuasa Tuhan dari hal-hal kecil sekalipun. Bahkan ketika ada orang-orang ataupun sesuatu yang menggoyahkan kita, yang mencoba menggoyahkan iman kita, Tuhan memberikan petunjuk atau menyatakan kuasanya lewat hal-hal yang luar biasa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara soal berjalan bersama firman Tuhan dalam bacaan kita dari
Mazmur 1 ayat 1-3 ini setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pahami atau mungkin yang kita bisa ambil sebagai penguatan dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi dikatakan ketika kita mau berjalan bersama firman Tuhan, itu berarti kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Nah, bicara soal berjalan dalam kebenaran Tuhan itu seperti apa? Nah, ini terkait dengan bagaimana lingkungan atau komunitas kita, Bapak Ibu sekalian. Sebagai manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa kita ini adalah makhluk sosial, di mana kita membutuhkan orang-orang lain di sekitar kita. Nah, namun dalam setiap komunitas yang ada dalam lingkungan kita ini tentunya tidak semua membawa pengaruh yang baik dalam kehidupan kita. Pengaruh-pengaruh ini bisa mempengaruhi cara kita bicara, pola pikir kita, cara kita bertindak. Nah, karenanya pemazmur mengingatkan kita pentingnya supaya kita tidak berjalan dengan nasihat orang fasik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 35 mengatakan bahwa jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika bicara soal berjalan bersama Tuhan, berarti hal pertama yang seharusnya menjadi perhatian kita adalah bagaimana lingkungan di sekitar kita, bagaimana komunitas kita saat ini. Apakah sudah membentuk kita atau sudah membuat kita semakin menuju kepada Tuhan, ataukah malah sebaliknya menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Yang kedua, yang diajarkan oleh pemazmur dalam bacaan kita dalam Mazmur 1 ayat 1-3 ini adalah orang yang berjalan bersama firman Tuhan, itu berarti kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Kesukaan di sini bukan berarti sekedar, aku suka kok baca firman Tuhan. Tidak seperti itu, tapi dikatakan di sini yang merenungkannya siang dan malam. Artinya sungguh meresapi. Meresapi itu dimanapun hal atau apapun yang kita lakukan, firman Tuhan itu seperti melekat di kepala kita dan hati kita. Sehingga apapun yang kita lakukan itu, firman Tuhan itu menjadi panduan atau pedoman dalam setiap hal yang kita kerjakan. Nah, inilah mungkin yang bisa, atau mungkin saya kasih sebuah cerita Bapak Ibu. Cerita ini sebetulnya cerita nyata, yaitu kisah tentang seorang ibu, di mana waktu saya masih sekolah teologi dulu, saya melakukan pelayanan konseling pastoral di sebuah rumah sakit. Lalu ketika saya melakukan konseling pastoral ini, suatu kali kami kedatangan seorang pasien yang ibu ini adalah memiliki sakit pendarahan, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya cerita wanita yang pendarahan di Alkitab itu seperti apa. Nah, ini saya lihat sendiri begitu ya. Nah, maaf, bisa dikatakan ya, ibu ini tuh kamarnya di ujung gitu ya. Nah, dari ujung itu, dari lorong itu, ketika kami buka gitu ya, kami bisa mencium, bau amis darah. Gitu. Jadi dikatakan bahwa perut ibu ini sudah busuk dan memang darah itu terus keluar sehingga suster ini harus setiap kali, bukan setiap hari, tapi setiap kali mengganti spraynya karena selalu terkena darah ini. Tapi satu hal yang membuat atau menguatkan saya adalah ketika ibu ini mengatakan bahwa dia merasa bahagia. Ini yang menjadi suatu pertanyaan waktu itu. Lalu saya tanya, kenapa ibu merasa bahagia? Ya, saya bahagia karena saya masih punya Tuhan yang mengasihi saya. Saya baca lewat firman-Nya, saya baca Alkitab tiap hari, lalu saya mendengarkan juga, ya biasa kalau kami konseling, kami doakan, lalu kami bacakan sedikit ayat firman Tuhan gitu ya. Dia mengatakan itu menguatkan saya. Firman itu menguatkan saya, sehingga saya merasa bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibu ini bukan hanya sakit secara fisik, tapi sebetulnya ibu ini sakit secara pikiran juga atau mentalnya karena keluarganya ini tidak memperhatikan.
Dia sehari-hari itu hanya sendirian di kamar itu. Tidak ada keluarga yang menjenguknya. Berhari-hari hampir setiap hari kami melakukan konseling, itu tidak ada keluarga yang menemani ibu ini. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana sedihnya harusnya begitu ya ibu ini. Tapi kata-kata bahagia yang keluar dari ibu ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dia merasa dikuatkan lewat firman Tuhan. Nah, inilah yang seharusnya kita rasakan ketika kita berjalan bersama Tuhan dan menyukai firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini. Di tengah pergumulan kita saat ini Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu sekarang sudah mulai nih ya, ada pertengkaran-pertengkaran kecil antara suami istri, atau mungkin sudah mulai kesel gitu ya dengan anak gitu ya, harus ngajarin anak setiap hari, atau mungkin sedang bergumul dengan masalah perekonomian, toko gitu ya yang sulit untuk mendapatkan pemasukan, atau mungkin Bapak Ibu atau saudara adalah seorang pegawai yang saat ini mungkin menerima gaji hanya 50%, atau mungkin saat ini sedang dalam kesedihan karena tidak harus keluar dari pekerjaan dan belum lagi mendapatkan pekerjaan yang baru. Banyak pergumulan yang terjadi, banyak permasalahan yang harus dihadapi. Mungkin kita akan mengatakan, gimana kita bisa bahagia waktu baca firman Tuhan, kita merasa bahagia. Nah, inilah yang mungkin kita bisa belajar dari ibu ini. Bahwa ketika kita menyukai firman Tuhan, ketika kita belajar berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan kita tepat pada waktunya. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melampaui kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu, marilah kita berjalan bersama Tuhan, belajar untuk menyukai firman Tuhan, belajar untuk merenungkannya siang dan malam. Yang ketiga, berjalan bersama firman Tuhan menurut pemazmur itu sendiri adalah sesuatu yang harusnya kita alami. Dialami di sini maksudnya adalah bukan sebuah teori semata atau sebuah cerita, tetapi pemazmur mengatakan bahwa itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita dan ada hasilnya. Atau dikatakan di sini di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dan katakannya di situ apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara soal berjalan bersama Tuhan itu bukan hanya sekedar kita ngomong, aku sudah kok berjalan bersama Tuhan, aku selalu berjalan bersama Tuhan. Tapi betul-betul kita lakukan, kita alami itu sendiri, kita rasakan. Nah, Tuhan tidak pernah menjanjikan, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan itu semuanya akan selalu mulus, selalu senang. Tidak. Tapi Tuhan akan memberikan penguatan. Nah, ketika kita berada dalam suatu pergumulan, lalu kemudian kita merasakan uluran tangan Tuhan, disitulah hasilnya kita rasakan. Karenanya jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika bicara soal berjalan bersama Tuhan, itu berarti bicara soal bagaimana pengalaman kita bersama Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup ini betul-betul bersama Tuhan. Penyerahan kita, akan kehidupan kita, baik itu secara sosial, baik itu secara materi, kesehatan kita, sudahkah kita mau menyerahkan semua itu dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita bisa membuahkan hasil yang kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lewat apa? Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat pekan doa hari ini, marilah kita bersama-sama menghayati bahwa hidup yang berjalan bersama firman Tuhan ini adalah suatu kehidupan yang
harus kita lalui sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Seperti halnya orang-orang pada saat itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka bergumul, berdoa bersama, menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian pula dalam kehidupan kita. Marilah kita berjalan bersama Tuhan, bagaimanapun keadaan kita saat ini. Dengan yang pertama tadi, untuk memperhatikan lingkungan kita, komunitas kita, tidak mendengarkan perkataan orang fasik. Yang kedua adalah dengan menyukai Taurat atau firman Tuhan, dan mengalami, yang ketiga adalah mengalami firman Tuhan itu sendiri. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam rangkaian doa syafaat. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa untuk rasa kebersamaan antar umat, baik itu antar umat beragama maupun kita sesama umat Tuhan, agar kita bisa saling menguatkan, bisa saling menghibur satu dengan yang lain lewat setiap doa maupun komunikasi kita walaupun tidak secara langsung, tapi biarlah itu boleh menjadi penguatan kita khususnya pada masa-masa saat ini. Mari kita berdoa. Yang kedua, kita akan mendoakan tingkah pola masyarakat dalam masa COVID-19 ini. Kita tahu bersama bahwa banyak orang sudah mulai merasa jenuh berada dalam rumah, berada dalam masa karantina, tapi kita mau mendoakan biarlah Tuhan menaruh rasa kesabaran dan banyak orang menaati aturan pemerintah, dan kita bersama-sama menjaga, saling menjaga sehingga COVID ini boleh segera berlalu. Yang ketiga, kita akan mendoakan untuk sikap orang Kristen dalam masa COVID-19 ini. Kita mau berdoa untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kiranya diberikan kesabaran dan juga pengharapan yang terus kepada Tuhan, sehingga kita boleh mempercayai bahwa ada satu rencana Tuhan yang indah yang saat ini sedang terjadi. Dan biarlah apapun pergumulan kita saat ini, kita tetap dikuatkan dan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Inilah setiap doa-doa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menyempurnakan setiap doa-doa kami ini. Kami mau taruh setiap doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kasih setia-Mu menyertai setiap kami dan memampukan kami ya Tuhan untuk menjalani setiap sisa kehidupan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Biarlah perenungan kita hari ini boleh menguatkan kita bersama dan mengingatkan kita betapa pentingnya untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah hati kita tetap percaya, kita terus diyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.